Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang regulasi nasional dan internasional tentang pendidikan inklusi. Pertama, kita akan bahas dulu definisi pendidikan inklusi. Ya, mahasiswa sekalian, mari kita lihat bagaimana regulasi nasional dan internasional memandang pendidikan inklusi. Nah, di Indonesia kita punya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang menegaskan bahwa sistem pendidikan itu harus terbuka bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Artinya, sekolah tidak boleh menolak hanya karena perbedaan kondisi fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun latar belakangnya. Jadi, regulasi ini menjadi dasar hukum bahwa inklusi adalah hak setiap anak. Sementara itu, pada level internasional, UNESCO dalam Global Education Monitoring Report tahun 2020 menekankan bahwa inklusi bukan sekedar menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Lebih luas lagi, inklusi berarti menghapus hambatan yang menghalangi partisipasi belajar, mengakui keberadaan setiap peserta didik, serta menjamin kesetaraan akses bagi semua. Nah, dengan membandingkan keduanya, kita bisa melihat Permendiknas nomor 20 tahun 2009 memberi landasan hukum nasional untuk pendidikan inklusi, sedangkan UNESCO GEM Report 2020 memberi kerangka filosofis dan global tentang inklusi yang menekankan keadilan, keberagaman, dan akses. Jadi regulasi nasional dan standar global sama-sama bergerak ke arah yang sama, yaitu memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan. Next, dalam konteks pendidikan inklusi, kita perlu kembali pada payung hukum utama, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Di pasal 5 ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tidak ada pembedaan atas dasar suku, agama, kondisi ekonomi, ataupun kondisi fisik maupun mental. Ini mengandung prinsip non-diskriminasi dan pemerataan akses, yang berarti pemerintah wajib menjamin agar semua orang bisa mendapatkan kesempatan belajar yang setara, baik di sekolah umum maupun khusus. Dengan demikian, konsep pendidikan untuk semua yang juga kita kenal dalam agenda internasional sebenarnya sudah tertanam dalam Undang-Undang Sisdiknas ini. Bahkan secara eksplisit, undang-undang ini membuka jalan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Nah, Undang-Undang Sisdiknas menjadi fondasi yuridis pendidikan inklusi di Indonesia. Tanpa landasan ini, sulit bagi regulasi teknis seperti Permendiknas nomor 70 tahun 2009 untuk berjalan. Selanjutnya, mari kita fokus pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Regulasi ini secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sasaran pendidikan inklusi, yaitu Permendiknas ini menegaskan bahwa pendidikan inklusi ditujukan untuk peserta didik yang memiliki kelainan, baik itu fisik, emosional, mental, sosial, maupun yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Jadi bukan hanya anak berkebutuhan khusus, tapi juga anak berbakat istimewa. Yang kedua, hak peserta didik. Nah, ini peserta didik itu berhak mendapatkan kurikulum yang adaptif. Artinya, kurikulum itu bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Mereka juga berhak atas layanan khusus, misalnya pendampingan, media pembelajaran yang disesuaikan, atau metode belajar yang fleksibel. Yang ketiga, tanggung jawab sekolah dan pendidikan. Sekolah tidak boleh menutup pintu bagi peserta didik yang berbeda, melainkan wajib memfasilitasi kebutuhan mereka. Guru dan tenaga pendidik pun dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengajar secara inklusi, penggunaan pendekatan yang humanis, dan pengembangan strategi pembelajaran yang ramah keberagaman. Dengan demikian, Permendiknas tahun nomor 70 tahun 2009 memberi kerangka teknis yang melengkapi
Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kalau undang-undang memberi landasan hak, maka Permendiknas ini menjelaskan bagaimana hak itu diwujudkan di sekolah. Selain undang-undang dan Permendiknas, kita juga memiliki panduan dan petunjuk teknis atau juknis dari Kemendikbud sebagai acuan praktis di lapangan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, panduan teknis pelaksanaan pendidikan inklusi. Dokumen ini memberikan arahan lebih detail tentang bagaimana sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi, mulai dari penerimaan peserta didik, perencanaan kurikulum, sampai evaluasi pembelajaran yang ramah keberagaman. Yang kedua, alokasi BOS atau bantuan operasi sekolah. Dalam juknis dijelaskan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan inklusi, misalnya membeli alat bantu belajar, membuat media adaptif, atau menunjang layanan pendampingan. Yang ketiga, pelatihan guru dan layanan pendampingan. Kemendikbud menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas guru agar mampu menerapkan pembelajaran inklusi. Selain itu, sekolah dapat menyediakan guru pendamping khusus atau sebutannya GPK untuk membantu ABK di kelas reguler. Yang keempat, kolaborasi lintas sektor. Pendidikan inklusi itu tidak bisa berjalan sendirian. Karena itu, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan layanan kesehatan, psikologi, dan sosial agar kebutuhan anak itu dapat dipenuhi secara holistik. Dengan panduan dan juknis ini, pendidikan inklusi tidak hanya berhenti pada aturan, tapi bisa benar-benar terimplementasi di lapangan sesuai kebutuhan dari peserta didik. Kalau kita melihat pada UNESCO Global Education Monitoring atau GEM Report tahun 2020, konsep inklusi digambarkan secara lebih luas. Yang pertama, definisi inklusi. Nah, inklusi itu bukan hanya soal menyediakan akses fisik, misalnya kursi roda bisa masuk sekolah, tapi juga soal penerimaan terhadap keberagaman. Artinya, setiap anak itu harus merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama dalam belajar. Yang kedua, hambatan utama pendidikan inklusi. UNESCO mengidentifikasi dua tantangan besar. Yang pertama, diskriminasi. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Nah, di diskriminasi masih banyak itu sekolah atau masyarakat itu menolak anak dengan perbedaan. Kalau kurangnya sumber daya, misalnya keterbatasan guru terlatih, minimnya alat bantu, atau keterbatasan dana. Kemudian poin penting yang ketiga, rekomendasi utama. Ada adaptasi kurikulum. Nah, adaptasi ini agar lebih fleksibel sesuai kemampuan dan kebutuhan anak. Yang kedua, pelatihan guru, supaya pendidik itu mampu menghadapi keberagaman di kelas. Yang ketiga, pendanaan inklusi. Nah, ini untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya. Dengan kata lain, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusi tidak cukup hanya dengan kebijakan, ia harus diwujudkan lewat sistem yang adaptif, guru yang kompeten, dan dukungan dana yang memadai. Jadi laporan ini memberi kerangka global yang bisa menjadi rujukan sekaligus tolak ukur bagi Indonesia. Kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan rekomendasi internasional, ada beberapa poin yang menarik. Yang pertama, regulasi di Indonesia. Kita sudah punya Undang-Undang Sisdiknas 2003 dan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang jelas menjamin hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Secara hukum, Indonesia cukup maju karena sudah memberi dasar kuat bahwa pendidikan itu untuk semua. Yang kedua, tantangan di Indonesia. Tantangannya ada pada implementasinya. Banyak sekolah masih kesulitan menyediakan kurikulum adaptif, guru pendamping khusus, atau fasilitas yang mendukung. Jadi di lapangan masih ada kesenjangan antara aturan dan praktek. Yang ketiga, UNESCO GEM Report 2020 menekankan bahwa inklusi
itu bukan hanya persoalan hukum, tapi soal sistem yang adaptif dan penerimaan keberagaman. Jadi sekolah harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda, bukan murid yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang kaku. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Indonesia itu sudah punya landasan hukum yang kuat. Tapi untuk sampai ke standar internasional menurut UNESCO, kita masih perlu memperkuat aspek pelatihan guru, adaptasi kurikulum, dan sistem pendanaan yang lebih inklusif. Berikut referensi yang saya pakai, dan untuk next slide ada tugas pertama yaitu studi kasus diskusi, di mana ada sebuah SD menerima siswa tunarungu tanpa guru khusus. Coba kalian diskusikan, yang pertama apa hambatan utamanya, kemudian yang kedua solusi berbasis kebijakan, yaitu basis kebijakannya yang sudah saya jelaskan tadi berdasar undang-undang, Permendiknas atau UNESCO. Yang ketiga bagaimana rencana aksi di sekolah tersebut. Ketik di Word, kemudian upload di Google Drive. Kumpulkan dengan tugas kedua yaitu membuat video. Ada di next slide. Nah ini, buat video untuk menanggapi pertanyaan di bawah ini. Upload di sosmed kalian, misal di TikTok, IG, atau YouTube, bebas. Terserah kalian, bisa pilih salah satu. Yang pertama, apa tantangan terbesar pendidikan inklusi di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana regulasi dapat menjawab tantangan tersebut? Tugas 1 dan 2 ini ketik di Word, kemudian upload di Drive kalian masing-masing, link kumpulkan di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Iya, ini ada contoh rencana aksi sekolah. Contohnya ada 5 langkah ya. Ini bisa dilihat contoh-contohnya. Ya, sekali lagi sekian, terima kasih.